podcast biasalah. Assalamualaikum guys. Jadi kita lagi di mana? Lagi di BWS. Tarasika-Pundung dulunya adalah aliran sungai yang membelah kota Bandung, yakni dengan hulu di bagian Bandung Utara dan bermuara di Sungai Citarum, Bandung Selatan. Hulu sungai ini berada di Curug Omas, kawasan wisata Lembang. Airnya mengalir hingga melewati Babakan Siliwangi. Aliran sungai ini kemudian masuk kota Bandung dengan melintasi Jalan Braga dan alun-alun kota Bandung. Dari dulu, tempat wisata ini sudah dikenal sebagai base camp-nya orang-orang kreatif kota Bandung, khususnya para seniman Bandung. Singkatnya, pada tahun 2013 lalu, warga Bandung yang mengikuti komunitas Save Babakan Siliwangi berunjuk rasa menolak rencana pembangunan kawasan ini untuk dijadikan sebagai tujuan komersial dan pemukiman. Hingga akhirnya pada tahun 2014, proyek ini pernah diberhentikan. Hingga pada kepemimpinan Ridwan Kamil, akhirnya tempat ini bisa dibenahi hingga tampak keren seperti sekarang. Banyak bangunan liar yang ada di sekitar sungai. Belum lagi air sungai ini juga tercemar oleh pencemaran domestik seperti sampah dan juga limbah rumah sakit serta limbah industri. Maka itu perlu dilakukan normalisasi sungai, penertiban bangunan liar karena banyak bangunan yang membelakangi sungai bukan menghadap sungai. Penyebab pencemaran air terjadi karena terdapat ribuan rumah penduduk di aliran sungai yang membuang limbah mencapai 2,5 juta liter setiap harinya, yang sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga. Banyaknya sampah di sungai ini kerap membuat air meluap ke permukiman penduduk dan merendam ratusan rumah atau banjir. Pencemaran air itu berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Nah, dampak pencemaran air itu ada dua, yaitu dampak pada kesehatan dan dampak pada lingkungan. Dampak pada kesehatan pencemaran air ada beberapa, antara lain yaitu pertama, kolera, lalu disentri, diare, hepatitis A, keracunan timbal, polio, dan trakoma. Lalu ada dampak pencemaran air pada lingkungan. Yang pertama, kualitas air yang memburuk. Kedua, rantai makanan yang terkontaminasi. Ketiga, penghancuran aneka ragam hayati. Keempat, kurangnya air minum. Dan yang terakhir, menimbulkan kematian makhluk hidup. Nah, sekarang bagaimana cara menanggulangi pencemaran air yang baik? Yaitu 1. Membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi bermanfaat untuk mengolah air limbah secara alamiah, sehingga zat-zat pencemar dapat dinetralkan sebelum air limbah dialirkan ke sungai. 2. Menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau bisa disingkat IPAL. Yang terakhir, pengelolaan kotoran. Assalamualaikum Pak, izin perkenalkan, nama saya Seril. Nama Bapak dengan siapa? Yang dikenal sih Wacandok. Oh ya, baik Pak. Aku panggil Wa aja. Ya. Ya. Kalau boleh tahu tuh sejak kapan sih tempat ini dijadiin wisata kayak gini tuh? Ini dijadikan wisata itu dari 2 kali pembangunan ya. Oh, lumayan lama Pertama 2013. Baru sedikit lah situnya. Nah, terus diteruskan kan penggantian presiden. Jadi beda kebijakan ya. Beda kebijakan ya Pak ya. Nah, akhirnya 2015 Jadi seperti lo sekarang. Nah, jadinya ini diresmikan Januari 2016. Januari 2016 ya Pak. Bagaimana keadaan tempat ini setelah dijadiin wisata, kayak jadi bersih atau wisatanya yang bikin honor kayak gimana? Alhamdulillah. Kalau ini mah kan istilahnya tempat wisata. Oh iya. Tapi beda sama yang lain. Nah, ini mah seolah-olah untuk sosialisasi dan nama itu ya tentang lingkungan, Oh iya, seperti tentang terbuka gitu ya Pak? Iya, sebetulnya. Terus bahayanya buang sampah ke sungai. Nah iya tuh, jadi Jadi banyak sampah yang kesini ya? banjir. Biasanya sampah yang di sini tuh sampah apa sih Pak?
Ya kebanyakan sampah dari masyarakat. Buang ke sini gitu. Ya, jadi kan ada cerita dulunya. Oh, cerita apa? Ya, ceritanya kan 2004 itu pembuangan sampah akhir ya meledak Kota Bandung. Jadi tidak punya itu. Buat Nah, membuang. ya akhirnya waktu itu kan si sampah tuh berserakan di mana-mana. Udah 1,5 tahun lah sih. Nggak ada tempat situ. Jadi pada di sini tuh jadi tercemar gitu. Akhirnya, nah orang-orang itu sudah di mana-mana bau ya situnya. Iya. Nah, yang gampang buat si sungai ini jadi apa? Jadi sungai ini tempat pembuangan sampah gitu. ya jadi tempat pembuangan sampah terpanjang sedunia. Oh iya Pak, jadi kotor banget ya Pak ya. Menurut Bapak keadaan sungai sekarang tuh gimana sih? Kalau udah lumayan bersih sih. Sama ya, sekarang sama dulu itu gimana perbedaannya? beda. Oh. Nah, yang dulu itu sebelum ada urban ya itunya, jadi zaman-zaman bapak kecil ya situnya. Nah, itu si air pegunungan benar-benar masih satu rasa ya. Dari gunung sana diminum misalkan bisa ya situnya. Nah, rasanya rasa pegunungan. Oh, Nah, jadi masih jernih gitu ya Pak? Ya, di sini juga sama gitu. Nah, karena kan belum ada yang buang limbah segala macam. Nah, kalau sekarang kan udah banyak gitu ya, Ya. yang buang limbah, terus tai Jadi sapi, kotoran rumah sakit. Dari sana aja misalkan dari Dago aja ya, Ya. udah 3 rasa. Rasa tai sapi, rasa apa di itu. Nah, apalagi ke sini kan Oh iya, ke sini apa ya? bisa 5 rasa. Kalau Sedangkan Sungai Cikapundung itu terpanjang sedunia. terpanjang ya Pak ya? Dari Terpanjang sana. sedunia. Sungai Nil aja ya, dia melewati 4 negara. Ini man 110 negara Asia Waduh. Afrika dilewati. Mantap. Tahu nggak Asia Iya, Afrika jauh ya, dilewati Pak ya? kan? Bukan jauh. Kalau Bapak kalau di sini tuh ada petugas yang suka membersihin nggak kalau di sini tuh? Ya ini memang tempatnya. Di sini tempatnya orang-orang yang ngebersihin. Jadi di sini kan Bapak ketuanya Oh, komunitas Bapak ketuanya. Cikapundung. Ya. Nah, anak-anak itu yang bersih-bersih sungai. Nah, sungai di mana-mana lah situnya. Relawan. Ya, Dulunya jadi relawan. yang ngeberesin tuh dari dulu ya Pak ya? Dari dulu. Ya. Sebelum dapatnya ini teh dari kita dari beres-beres dulu sungai. Oh Dari iya. peduli lingkungan lah segala. Kalau pesan Bapak buat kita nih apa nih? Buat menjaga lingkungan atau apa? Ini air kan untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Ya. Nah, di badan kita itu 84%-nya itu air semua. Itunya. Nah, sekarang kalau air tercemar ya, semua penyakitan. Semua bakal penyakitan manusia itu situnya. Yang kenapa Bapak jadi relawan itu ya lingkungan atau segala macam, karena waktu itu kan 2004 itu ya sudah diprediksi bahwa tahun 2030 ya atau 2035 situnya jangankan untuk mandi di Bandung ya, bukan Jakarta, apalagi Jakarta mungkin apa yang lainnya, di Bandung aja. Nah ini kan suasana dingin, nah ini dingin Bandung tempo dulu. Iya. Di situnya baru di sini ada, di tempat Suasananya. lain masih panas situnya. Nah, jadi yang kasihan itu anak cucu Bapak nantinya ya. Iya Pak. Nah, karena tahun 2030 itu banyakan untuk mandi, untuk minum saja udah susah. Nah, jadi kita merawat sungai ya situnya, sambil ya ada tanaman kita tanam segala untuk nambah debit air. Oh iya Pak. Oh kalau gitu makasih ya Pak. Iya. Dari kita. Makasih udah mau diwawancara. Cuma sebentar. Dingin banget gak sih? Dingin banget. Mantap. Terdampar di mana sih? Iya di mana? Sedih.
Aduh,